Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut materi nahwu di video kali ini, yaitu tentang lanjutan daripada isim mu'rob. Jadi yang perlu kita ketahui adalah isim mu'rob itu banyaknya ada 10, teman-teman. Ingat, isim mu'rob artinya isim yang akhirnya dapat berubah-ubah, itu banyaknya ada 10. Yang akan kita bahas untuk pertama kali adalah isim mufrad. Jadi untuk ke-10-nya itu akan kita bahas satu-satu supaya lebih jelas, teman-teman. Yang pertama adalah isim mufrad. Apa isim mufrad itu? Isim mufrad adalah isim yang bermakna satu. Jadi isim yang semuanya, ya, semua isim yang maknanya itu satu, artinya bilangannya satu. Misalnya satu pulpen, satu piring, satu celana. Nah, itu dalam bahasa Arab itu namanya adalah isim mufrad, teman-teman. Dan ini yang perlu kita pahami betul, teman-teman. Kenapa? Karena mayoritas bahasa Arab atau kitab kuning itu menggunakan isim mufrad, teman-teman. Jadi kalau kita tidak paham dengan isim mufrad, baik itu pengertian isim mufrad kemudian tanda i'rabnya, maka kita juga tidak bisa baca kitab kuning atau tidak bisa merangkai insya Arabiah, teman-teman. Jadi kita harus mengerti betul apa itu isim mufrad. Saya ulangi lagi, isim mufrad itu adalah isim yang bermakna satu. Semua isim itu pasti berawalan dengan dari mufrad, teman-teman. Berawalan dari satu, ya. Contoh daripada isim mufrad ini, teman-teman. Karena kemarin kita sudah bahas bahwa i'rab yang bisa masuk kepada isim itu cuma 3, yaitu rofa, nasab, jer. Kalau tanda asalnya atau tanda asal daripada i'rab rofa, nasab, jer itu kan adalah rofa itu dhammah, nasab itu fathah, jer itu kasroh. Ini tanda asalnya. Nah, untuk isim mufrad sendiri, tanda ketika dia i'rab rofa itu dia menggunakan dhammah, teman-teman. Contohnya di sini alhamdu. Alhamdu ini isim mufrad. Kalau kita terjemah berarti ini satu pujian. Meskipun dalam terjemah-terjemah itu biasanya lafadz satu ini tidak diikutkan. Jadi alhamdu artinya apa? Pujian. Contoh lain misalnya kolamun, pena. Tapi pada dasarnya ketika kita merujuk pada nahwu yang asli, yaitu dari isim mufrad sendiri, kolamun ini menunjukkan artinya adalah satu pena atau satu spidol gitu. Kolamun berarti satu pena. Begitu, teman-teman. Nah, kalau ketemu begini ini bisa kita pastikan bahwa kita urut dulu, teman-teman, dari awal kita belajar nahwu itu. Kira-kira kolamun ini kalimat apa? Kita lihat tandanya. Oh, di sini ada tanwin. Berarti ini kalimat isim. Tandanya apa? Di sini ada tanwin. Mu'rab atau mabni? Ini adalah isim mu'rab. Lalu mu'rab yang mana? Mu'rab yang isim mufrad. I'rabnya apa? I'rabnya adalah rofa. Tanda rofanya apa? Tanda rofanya adalah dhammah. Nah, jadi begitu, teman-teman. Untuk cara kita itu supaya cepat paham nahwu itu kita urutkan dulu dari awal kali kita belajar, yaitu kita tentukan dulu ini kalimat apa, kemudian tandanya apa, kemudian kira-kira ini isim mu'rab atau isim mabni. Kemudian kalau isim mu'rab kira-kira itu isim apa. Nah, sekarang kan yang kita bahas adalah isim mufrad. Berarti ini kalau kolamun itu artinya adalah satu pena. Ini sudah pasti isim karena ada tandanya itu tanwin. Kemudian di sini juga sama, teman-teman. Alhamdulillah, ini juga kalimat isim karena ada tandanya al. Dan i'rabnya rofa, tanda rofanya adalah dhammah. Jadi kalau teman-teman itu menemukan kata-kata yang mirip-mirip dengan ini, nah itu pasti isim mufrad, teman-teman. Dan kalau misalnya harkatnya dhammah, berarti itu i'rabnya i'rab rofa. Nah, oke. Contoh lagi di sini i'rab nasab. I'rab nasab innal hamda. Nah, innal hamda, alhamda ini adalah kalimat isim, tandanya yaitu al. Isim mu'rab, mu'rabnya yang isim mufrad. Ya, isim mufrad. I'rabnya i'rab nasab, tanda nasabnya dengan fathah. Kenapa dengan fathah? Karena di sini isim mufrad. Sama juga seperti ini, teman-teman. Kolaman. Kolaman ini juga isim mufrad. Nah, kolaman ini kalimat isim, tandanya tanwin, isim mu'rab, mu'rabnya yang isim mufrad. Nah, lalu i'rabnya apa? I'rabnya nasab, tanda nasabnya dengan fathah. Jadi kalau teman-teman melihat isim yang mirip-mirip dengan ini, kemudian harkatnya fathah, itu pasti i'rab nasab, teman-teman. Nah, nanti saya kasih tahu ciri-ciri isim mufrad meskipun kita tidak mengerti artinya. Nah, kemudian i'rab jar terlebih dahulu saya jelaskan. I'rab jar contohnya adalah bilhamdi. Alhamdi di sini isim mufrad, ya, tanda i'rabnya i'rab jar, tanda jarnya adalah dengan kasroh.
Nah, di sini kenapa bisa i'rab jar? Karena di sini ada huruf jarnya, teman-teman. Nah, ini yang saya maksud kemarin, dadi ini adalah perubahan, ini namanya i'rab. Isimnya sendiri ini namanya adalah isim mu'rab. Bisa kita lihat di sini kolamun, kolaman, kolamin. Kolamun ini i'rabnya rofa, tanda rofanya adalah dengan dhammah. Kolaman ini i'rabnya nasab, tanda nasabnya dengan fathah. Kolamin ini i'rabnya jar, tanda jarnya dengan kasroh. Nah, lalu bagaimana kita menentukan isim mufrad sedangkan kita ini masih pemula? Jadi kita tidak mungkin dong untuk menghafalkan mufradat atau kosakata di dalam bahasa Arab. Apakah ini artinya satu, apakah ini artinya dua, apakah ini artinya banyak? Tentu kita bingung, teman-teman, kan seperti itu. Nah, di sini ada ciri-ciri, teman-teman. Ciri-ciri ini gampang banget ini. Jadi kita berusaha untuk menyajikan bahasa Arab itu meskipun untuk pemula dan kita tidak mengerti apapun tentang arti dari bahasa Arab, kita lihat dari tanda zohirnya, teman-teman. Jadi dari tanda bisa kelihatan mata. Ciri isim mufrad. Nah, jadi kalau ciri-ciri ini kalian temukan ketika kalian membaca Al-Quran, membaca hadis, atau membaca bahasa Arab yang ada harkatnya dulu, maka itu pasti isim mufrad. Ciri-ciri isim mufrad apa? Yaitu tidak ada tambahan satu, alif dan nun. Jadi isim mufrad itu, teman-teman, dia tidak memiliki tambahan alif dan nun di belakangnya seperti ini, teman-teman. Ada kolamani. Nah, kolamani ini berarti bukan isim mufrad. Kenapa? Karena di sini ada alif nun di belakang. Beda dengan seperti ini, kolamun. Kolamun ini isim mufrad, kolaman ini bukan isim mufrad. Nah, ini berarti sudah bukan isim mufrad, berarti artinya sudah bukan satu. Nah, begitu. Yang kedua, itu tidak ada tambahan alif dan ta. Contohnya muslimatun atau as-solihatu. Muslimatun ini bukan isim mufrad. Kok kita tahu? Meskipun kita tidak tahu artinya muslimatun ini apa, kita bisa tahu ini bukan isim mufrad karena di akhirnya ini ada alif ta. Nah, bisa dimengerti ini, teman-teman, ya. Jadi ada alif ta-nya, ini bukan isim mufrad. Contoh lagi di sini, as-solihatu, lihahatu. Ini ada alif ta-nya di belakang. Berarti ini bukan isim mufrad. Dan berarti ini artinya bukan satu lagi sudah. Nah, ini sudah bukan artinya satu berarti. Yang kedua, tidak ada tambahan, yang ketiga, tidak ada tambahan waw dan nun. Contohnya as-sobiruna. As-sobiruna ini kalimat isim, tandanya ada alnya di sini, teman-teman. Nah, terus ini isim mu'rab juga, cuman di sini bukan isim mufrad. Bagaimana kita tahu ini bukan isim mufrad atau artinya tidak satu? Ini bisa kita lihat di belakangnya ada wawu dan nun. Ini juga bukan isim mufrad, berarti ini artinya sudah bukan satu lagi. Yang keempat, ini tidak ada tambahan iya dan nun. Tidak ada tambahan iya dan nun. Contohnya di sini kafirina, atau ini yang isim tasnya ya, kafiroini, bisa juga seperti itu. Kafirina, tapi ini saya tulis satu dulu. Kafirina atau kafiroini. Pokoknya berarti kalau ada isim kemudian di akhirnya itu ada ya dan nun, berarti itu bukan isim mufrad. Berapa artinya? Yang penting bukan isim mufrad, bukan satu dulu. Nanti kita akan pelajari ini satu persatu. Nah, jadi yang kelima, tanda daripada ciri isim mufrad itu adalah bukan jamak taksir. Nah, untuk yang bukan jamak taksir ini kita lingkari dulu. Yang penting kalian paham bahwa ciri isim mufrad itu tidak ada tambahan alif nun, alif ta, wawu nun, dan iya nun. Dan juga bukan jamak taksir. Ini kita lingkari dulu. Lalu apa jamak taksir itu? Nanti itu, teman-teman. Jamak taksir itu nanti. Jadi perhatikan sudah. Kalau kalian membaca Al-Quran, membaca hadis, ataupun kalam-kalam Arab, kemudian sudah kalian tentukan ini kalimat apa kira-kira. Misalnya kalimat isim karena tandanya ada alnya atau ada tanwinnya. Nah, maka perhatikan di huruf belakang itu apakah ada tambahan alif nun, alif ta, wawu nun, atau ya nun. Kalau tidak ada, berarti itu isim mufrad. Nah, jadi begitu cara kita menentukan isim mufrad tanpa kita harus mengetahui artinya terlebih dahulu. Contohnya di sini, teman-teman. Ini kalau kita bahasa Arab kan rof'un, ini isim mufrad, teman-teman. Rof'un. Atau di sini nasbun. Contohnya lagi nahwun, ismun, mufradun. Ini semuanya isim mufrad.
Kenapa kita bisa tahu ini isim mufrad? Karena di belakangnya lafadz raf'un ini tidak ada alif ta, tidak ada alif nun, tidak ada wawu nun, tidak ada ya nun. Jadi mudah banget. Dan saya ulangi lagi bahwa mayoritas bahasa Arab atau susunan yang ada di dalam kitab kuning itu didominasi oleh isim mufrad. Jadi kalau kita tidak tahu isim mufrad saat rofa, isim mufrad saat nasab, isim mufrad saat jer, maka kita tidak akan bisa menentukan cara baca atau tanda i'rab daripada isim mufrad tersebut. Nah, jadi semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.